perhatian kita itu yang kita butuhkan seperti apa? Dia memberikan gift, hadiah. Hadiah seperti apa sebenarnya yang kita anggap bahwa dia mencintai? Kalau ternyata dia ngasih kita itu coklat, waktu kita rasanya sayang eman-eman gitu ya, simpen. Ternyata waktu jalan-jalan tanpa sadar tahu bahwa coklat yang sama diberikan kepada mamanya gitu. Nah, jadi apa yang kita rasakan? Aku disajarkan mamanya, berarti apakah betul itu menunjukkan cinta yang istimewa? Mari kita lihat berikutnya, next. Kita lihat dulu ya, arti cinta itu apa. Ada 4 jenis. Phileo itu adalah mengasihi terhadap teman atau sahabat. Kadang-kadang ada beberapa buku mendefinisikan bahwa mengasihi saudara itu juga termasuk phileo. Dan membaginya, kalau storge itu cinta kepada bangsa, nasionalisme, itu storge. Ada beberapa definisi yang berbeda. Cuma yang pasti phileo, storge itu pasti bukan eros dengan lawan jenis. Eros adalah mengasihi lawan jenis. Agape, perasaan mengasihi dengan sikap menghormati dan hangat dalam situasi kondisi apapun. Jadi agape kalau dari bahasa Yunani yaitu kasih yang sedemikian. Nah, memang agape ini adalah betul-betul kasih bukan karena kondisi tertentu, yaitu kasih Allah kepada kita. Next. Nah, sekarang kita mau fokuskan eros dulu. Berikutnya. Ternyata menurut Six Rubin, ya, cinta eros itu apa? Ditandai apa? Satu lagi. Iya. Ada attachment. Adalah kebutuhan untuk dipenuhi, diperhatikan, kontak fisik dan emosi saling memiliki. Itu eros. Ada altruist giving, pemberian yang altruis. Betul-betul apa saja aku berikan, habis, itu altruis. Dan ada ikatan yang sangat dalam dan tak tergantikan. Itu eros. Jadi kalau orang mengatakan, aku jatuh cinta, maka unsur ini keseluruhan itu ada kepada orang itu dan kita rasakan. Kita rasakan dan kita kalau mau mencintai, ada unsur ini yang sangat kuat. Ya. Jadi kedekatan secara fisik, emosi, pengen dekat-dekat, pengen pegang-pegang, itu ini. Kemudian ini adalah ngobrol lama begitu, ya. Next. Kita lihat definisi yang berikutnya. Nah, dan kemudian 85 ada 2 aspek. Dia katakan bahwa pesona yang kuat, mari lihat, sexual desire. Jadi ada nafsu itu muncul. Dan apa ini? Keinginan untuk menjadi pahlawan atau pembela kekasihnya. Biasanya setia dan sekuat tenaga akan membela kekasihnya. Bahagia kekasihnya, bahagia diri sendiri. Jadi kita bisa lihat semacam ini. Eros itu ada kedekatan emosi yang demikian. Ada sexual desire. Jadi kalau kita itu merasakan aku mencintai dia, tetapi tidak ada unsur sexual desire, maka betulkah ini eros? Jangan-jangan philia. Gitu. Kalau akhirnya berkata, iya kok dia betul cinta, dia mau deket-deket terus begitu. Tetapi kalau tidak ada bagian-bagian ini, maka mesti tanya, betul enggak cintanya itu? Erosnya itu eros yang benar atau eros yang liar dan seperti apa begitu? Karena ada keseimbangan di dalamnya. Dan kalau kita melihat bagian ini bahwa eros itu ternyata punya bibit liar, ya kan? Seksual desire itu kan bibit liar, itu sisa manusia berdosa, gitu ya, sisa manusia berdosa. Bagaimana eros ini tetap terjaga sampai pada masa pernikahan kudus? Maka eros itu mesti ada kontrolnya. Dan kontrolnya itu apa? 1 Korintus 13 tadi, 4 sampai 7. Yang intinya, konsep dasarnya adalah betul-betul merindukan kebahagiaan itu. Ada sebuah relasi yang sudah terjalin agak lama, kemudian akhirnya dia bilang begitu. Dia sharing kepada saya, Bu, kami mau menikah. Begitu. Kapan menikah? Terus dia sebutkan begitu. Oh iya, bagaimana relasi sejauh mana hubungan kalian?
Saya tuh mau tanya saja, sejauh mana hubungan kalian kok mau menikah, maksudnya gitu. Kemudian dia mengatakan gini, iya, kami sudah ML. Terus komentar berikutnya, saya diam saja untuk menanggapi itu. Waktu dia mengatakan itu dan saya ingin dia ngomong lanjutannya apa. Lanjutannya dia ngomong gini, iya, aku tahu kok Bu, Ibu nggak usah ngomong, aku tahu kok itu nggak boleh. Tapi dia bilang, aku itu nggak bisa nolak Bu, aku itu nggak bisa nolak. Sisi satu sisi. Waktu aku sharing ke dia ngomong, iya aku nggak bisa tahan untuk tidak mengingini bagian itu. Tidak mengingini bagian itu. Waktu percakapan itu sampai selesai, akhirnya saya tanya pada mereka, pernah enggak mendiskusikannya? Pernah enggak mendiskusikan? Pernah. Ya kami nangis sama-sama. Kita nyesel sama-sama, kita nangis sama-sama, komitmen sama-sama. Tidak mau lakukan lagi karena itu sungguh menyedihkan hati Tuhan. Begitu. Itu ya percakapan ya. Sampai itu. Gitu. Kemudian pertemuan berikutnya akhirnya muncul lagi, berkata, jatuh lagi. Waktu jatuh lagi itu kemudian dia ngomong, ya Bu, aku nggak tahan untuk tidak menolak, aku nggak tahan untuk menolaknya, begitu. Dan yang cowok mengatakan, iya Bu, saya itu nggak tahan karena aku mencintai, karena aku yakin, aku mencintai dia, yakin dia akan jadi istriku. Kalau aku yakin, gak apa-apa kan, nanti juga iya, sekarang iya kan sama aja. Gitu, itu pembelaan. Ini apa? Ini apa? Jadi dengan kata lain, waktu kita itu sudah jatuh cinta, maka kesadaran unsur ini ada, membuat kita berjaga betul. Karena mau gak mau, ini adalah unsur-unsur memang semua hal-hal seksual desire ini pun Tuhan kasih buat kita. Kalau tidak mungkin terjadi beranak pinak gitu yang Alkitab ngomong. Tetapi manusia berdosa ini sangat membuat kita itu jadi sangat liar di sini. Kalaupun kita itu carrying cluster of emotionnya kita itu tetap karena manusia berdosa itu liar sekali. Karena liarnya inilah maka tepat dibungkus dengan kasih agape itu. Sehingga itu menjadi rem-remnya itu akan terjadi di sana. Kalau sekarang ini anak remaja atau orang dewasa sudah melakukannya, ada pasangan ini dia bukan orang Kristen, dia ketemu sama-sama dewasa, terus dia bilang gini, karena si cowok ini punya kebiasaan pornografi yang sangat-sangat tinggi, ya, kebiasaan pornografi sangat tinggi, sampai akhirnya waktu berelasi itu dia bilang gini, kok aku gak bisa merasa ya seksual, kok aku gak bisa terangsang ya sama pacarku. Maka ya wes aku tes sebelum menikah, aku tes istirahat untuk ML, dan itu mengekspresikan itu menjadi bagian, ya aku lakukan Bu, begitu, sebagai bagian supaya tes. Nah, waktu tes dia merasa gagal, makanya konsultasi, begitu. Kok gagal ya? Kok aku tetap tidak tertarik sama dia, tidak terangsang, kok tidak muncul ya, begitu. Nah, beberapa pasangan yang homo sharingnya ke saya sama, tidak ada ini. Kemudian dia berkata, berarti memang aku itu harus menikah dengan sejenis ya Bu, gitu. Karena kalau dengan sejenis ini muncul, teman-teman, eros itu dari Tuhan, ya. Semua cinta itu dari Tuhan asalnya. Tetapi kalau cinta itu menjadi liar, itu merugikan diri orang lain dan semua mendukakan hati Tuhan. Supaya tak liar, tutup dengan kasih agape. Berikutnya. Kadang-kadang orang berkata begini, tanpa dapat dihentikan
dengan konsep yang salah tentang bahagia dan berpacaran. Ini yang salah. Karena berpikir apa? Karena ini bagian dari supaya berbahagia masa pacaran, melakukannya. Dan itu kesalahan luar biasa. Ya, saya punya segudang contoh ya. Paling tidak, kalau orang sudah melakukannya, apalagi kalau sudah melakukan masa SMA, kemudian putus, kemudian masa mahasiswa, menjelang menikah, melakukan lagi. Ternyata beda sikap relasi pasangan itu masuk pernikahan kudus dibanding dengan pernikahan yang sudah melakukan sebelumnya. Kualitas cinta mereka, respect terhadap pasangan ternyata berbeda hasilnya. Respect. Jadi bukan berarti kemudian berkata bahwa ya ini bagian dari pacaran, ini bagian dari bahagia masa pacaran. Itu adalah apa? Kebohongan luar biasa. Ini adalah kebohongan luar biasa. Karena dampak psikologis dan teologis itu luar biasa mengerikan jika itu terjadi. Ya. Nah, kita akan lihat belajar berikutnya. Nah, kalau begitu, apa yang terjadi jika perasaan cinta itu tak terkontrol? Ini apa yang sebenarnya terjadi? Next. Mengapa ada pasangan yang bisa mengontrol dan kenapa ada pasangan yang tidak bisa? Apa upaya yang harus dilakukan supaya memiliki eros yang terkontrol? Nah, ini menjadi bagian penting. Harap ini menjadi perenungan untuk teman-teman. Ya, bagaimana kita bisa mengontrol? Kenapa tidak mengontrol? Ya. Kita nggak sempat diskusi bagian ini, tapi yang satu yang pasti, kita bisa kontrol. Kenapa? Kalau kita punya definisi cinta secara tepat. Kalau cintamu itu didasarkan definisinya apa? Aku cintai dia, maka aku memiliki dia. Aku mencintai dia. Kalau kita bersama-sama terus, aku mencintai dia. Kalau dia berani berkorban apa saja untukku, hati-hati, karena sepotong itu membuat keliaran terjadi. Kan bersama-sama terus. Orang yang bersama-sama terus, yang sedang jatuh cinta, secara fisik itu adalah kan mesti nempel. Secara fisik nempel, kemudian di sepeda motor dan seterusnya. Itu sangat mudah terjadi, keinginan itu terjadi. Kenapa? Karena memang ada keinginan itu. Itu sebabnya kenapa kita mesti punya program berpacaran, ya. Program, bagaimana membuat program berpacaran itu nanti kita bahas di akhir tahun, paket berikutnya. Jadi mesti daftar lagi gitu ya. Program berpacaran supaya apa? Tidak berfokus kepada yang tiga tadi itu. Mau deket-deket, mau nempel-nempel, kemudian mau memeluk dia, mau mencium dia, kemudian mau kebersamaan dan berani berkorban. Itu sebabnya anak-anak kecil seringkali suka dibujukin tuh sama pacarnya. Kalau kamu sayang aku, berikan virginitasmu. Dan yang garis-garis kecil yang nggak ngerti, ya, karena aku sayang, dan berikan. Ya, itu yang terjadi. Jadi apa ini teman-teman? Maka kita sekali lagi memahami cinta apa, ngerti tujuan menikah apa, baru buat program. Ya, program berpacaran. Saya beberapa buku pranikah belum ada tentang program berpacaran ya. Sampai sekarang saya belum punya temukan ya apa membuat program. Dan itu sebabnya sesi semester depan itu khusus hadir. Mesti datang. Next. Nah, sekarang kita lihat. Ini terkenal banget. Robert Sternberg itu mulai ngomong, apa sih tentang cinta itu? Ya, ini terkenal sekali. Menurut dia ada tiga komponen cinta itu sendiri sebenarnya memang. Yaitu memang ada intimasi, keakraban, kedekatan, kata-kata, dimengerti, diterima, didorong, kemudian ada passion, ada keinginan yang kuat sama, dan ketiga, berikutnya. Next. Ada komitmen. Eros itu hanya apa? Passion saja. Mestinya ada ketiganya. Dan menurut Sternberg, ada 8 tipe cinta. Ya, ada tipe cinta. Mari kita lihat 8 itu apa. Nah, secara umum di sini ya gambarnya begini.
ada romantik, intimasi dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dipisah jadi 8 seperti ini. Yang pertama, kedua, 3, 4, 5 ya. Bayangkan situasi ini ya. Jadi kalau non love, jadi nggak ada cinta, ya teman-temanan, biasa berteman begitu. Kalau sudah berpacaran, tidak ada unsur intimasi, tidak ada passion, tidak ada komitmen. Ya sudah, akhirnya pernikahan itu menjadi bagian ya kering luar biasa. Nah, kalau kita berteman biasa, maka seperti apa? Ya, hey, apa kabar? Nah, itu. Teman gereja duduk. Pagi. Ya sudah, ini tidak ada apa-apa. Yang kedua, ini romantik, eros. Ini pertemanan, ya. Ketiga ada pertemanan, liking. Kita menyukainya karena kita punya kedekatan di situ. Sekali lagi ini relasi antar pribadi ya. Jadi Tuhan tidak kelihatan di sini, tidak digambarkan di sini maksudnya Tuhan. Kemudian adalah fetus love, komitmen, ada passion, tapi tidak ada intimasi. Jadi tidak keakraban, tidak ada. Jadi kalau terjadi relasi semacam ini, isinya apa? Kalau sudah menikah berarti hubungan suami istri karena komitmen saja, tidak akrab lagi. Gitu. Dan kemudian ini ada passion, serem sekali kalau relasi terjadi begini. Ya, jadi apa kegiatannya? Ya. Eros saja. Komitmen, intimasi. Nah, kalau hanya komitmen dan intimasi, maka ini persahabatan. KTB, anak KTB dan pemimpin KTB. Komitmen, janji ya, saling mengasihi, saling mendoakan. Gitu. Tapi kan tidak ada passionnya begitu. Kalau hanya ada komitmen, betul-betul disebut empty love ya. Nggak ada gerakan getaran-getaran cintanya, nggak ada. Yang ada komitmen, wis kadung janji. Kenapa menikah? Wis kadung janji. Menikah hanya karena janji gitu. Nah, kasih yang sempurna itu apa? Ada ketiga-tiganya ya, kasih sempurna. Teman-teman yang akan menikah, yang sudah berpacaran, maka mari kita lihat kamu di mana, posisimu di mana, perasaanmu ada di mana, ada di mana. Ya. Ada satu pendapat, ada yang disebut dengan schizophrenic love. Ada yang mengatakan saya tidak masukkan begini karena terakhir baru ketemu tuh ya. Schizophrenic love. Ngomong apa? Kalau schizophrenic itu maksudnya seperti orang schizofren, maka komitmennya sepotong ya, komitmen tidak jelas, passion tidak jelas, intimasi nggak jelas begitu ya. Jadi agak unik begitu. Ya pacaran ya pacaran, nggak pacaran ya jelas, nggak jelas semua begitu ya. TTM, oh ya. Oh bagus ya idenya TTM love gitu, TTM love. Cinta yang tidak jelas. Kalau kita itu berada di sini, maka lihat bagian yang ini ya. Consummate love ini berarti apa? Maka komitmen kita, intimasinya, passionnya seimbang. Kalau komitmen masih pacaran, maka intimasinya juga sebesar masa pacaran, batasnya. Kalau passionnya, ya batasnya. Begitu. Batasnya mana? Kita orang Kristen, batasnya firman Tuhan pasti ada batasnya. Kalau komitmennya ini sudah masuk pernikahan, jelas intimasinya jelas, keakrabannya, kedekatannya gimana. Itu sebabnya para di sini kan para calon suami semua nih ya. Para calon suami ya pastinya tahu gitu. Kalau sering-sering ninggal pergi terus, ya enggak kaget begitu. Kalau ada masalah begitu. Dan passionnya juga jelas. Kenapa ada konseling pranikah? Supaya bisa membentuk ketiganya ini tepat. Ini kalian sudah umur 20 tahun ke atas toh ya. Ini syarat dan ketentuannya sudah 20 tahun ke atas ya daftar ke sini. Saya izinkan. Ada satu pernikahan itu dia konseling setelah punya anak kedua. Kira-kira sekitar 9 tahun menikah. Dia mengatakan, tiap kali aku melakukan hubungan suami istri, aku merasa tidak nyaman dan aku merasa kesakitan.
Kenapa bisa begitu? Banyak akarnya. Tetapi yang pasti salah satu yang waktu diperiksa kemudian periksa secara medis normal semua, berarti psikologis tidak siap. Nah, seperti itu. Jadi paket-paket berikutnya nanti ada pakar khusus bicara-bicara bagian itu ya. Nanti yang siap yang memang betul akan menikah masuk dalam sesi itu, betul mau menikah akan pasti begitu. Tetapi saya ingin katakan apa? Ternyata ketiga bagian ini sangat dekat kaitannya dengan apa? Kedewasaan rohani, kedewasaan karakter. Dan ternyata apa? Definisi tentang cinta dan semua jenis ini yang dipahami. Yang tidak memahami ternyata masuk pernikahan dengan definisi yang gak jelas dan menjadi buta. Kalau kita memasukinya, jadi akhirnya sama-sama gitu, sama-sama punya usaha untuk mencapai ketiganya ini proporsional terjadi. Ya, next. Ya, ini tadi penjelasannya. Nah sekarang itu kan cintanya. Sekarang ada 5 bahasa kasih dan 5 bahasa. Jadi mari kita berhenti dulu, kita lihat ya kaitannya ya. Jadi seperti apa teman-teman? Kita lihat definisi pola kepribadian kita. Kita itu kalau egois banget, maka kita itu minta haus terus dengan cinta. Bisa seperti itu ya. Kalau haus terus, jadi akhirnya kita tidak bisa merasakan cinta. Tidak bisa melihat dikasih oleh orang lain. Gelas tuh rasanya kosong luar biasa gitu. Kalau gelas itu kosong sama sekali, tidak merasa tidak ada seorang pun yang sayang aku, maka itu akhirnya apa? Dia akan nuntut pasangannya, pacarnya itu mengasihinya dengan penuh. Gelasnya mesti penuh. Kalau tidak sesuai definisi kita, maka dia bilang kata, wah dia nggak sayang aku. Kenapa? Karena kosong. Dan kosongnya itu karena dia merasa tidak ada seorang pun yang mengasihi, maka itu menjadi berbahaya. Kalaupun menikah itu berbahaya, bukan berbahagia ya, berbahaya. Oleh sebab itu kalau kita mau tetap di dalam kesendirian, dalam waktu penantian kita menemukan teman hidup, maka gelas kita mesti penuh. Gelas kita itu penuh. Gelas apa itu? Gelas kasih yang kita miliki. Nah, supaya kita bisa merasakan, saya ulangi, merasakan kasih dari orang lain. Berarti apa? Kita terbuka dengan kasih dan jangan membuat definisi kasih sendiri sehingga tidak bisa menikmati kasih orang lain. Orang baik sama kita nggak rasakan. Orang sayang sama kita juga kita nggak rasakan apa-apa. Kenapa? Karena kita punya ketentuan dan syarat dan ketentuan tersendiri. Kita punya definisi sendiri, punya syarat sendiri, sehingga nggak rasa itu sayang sama orang. Jadi kalau ditanya, tuh susah aku ya, kok aku dewean ya, nggak punya pacar. Ya kenapa? Karena syarat dan ketentuan itu dia bisa puas disayang. Kalau dengan seorang pangeran begitu, padahal dia tidak sadar bahwa dia itu masih menjadi pembantu begitu ya. Pengen mungkin pembantu mengharapkan pangeran ya kan? Kan nggak sampai pangeran ketemu, karena nggak ketemu, areanya juga nggak ada. Nah sekarang kita belajar, kalau begitu kita mesti belajar bagaimana bahasa kasih kita ya. Sekarang Gary Chapman menuliskan buku ini, persoalan bisa muncul bukan karena sudah tidak saling mencintai, tetapi karena masing-masing berbicara dengan bahasa yang berbeda. Sehingga menimbulkan kesalahpahaman kalau sudah menikah, kalau sudah berpacaran. Kalau belum berpacaran, akhirnya kita merasa bahwa orang ini tidak tipeku, bukan tipeku. Hati-hati dengan bukan tipeku. Kenapa? Jangan definisi cinta yang berbeda. Apa itu? 5 bahasa. Kita lihat pertama. Seseorang merasa dicintai kalau pasangannya mengeluarkan kata-kata yang bersifat affirmation. Guru bahasa? Nanti saya selesai ini dikasih tahu daripada nanya dulu aja guru bahasa. Bahasanya apa, Bu? Penguatan, kagum, bangga, dan dorongan semangat. Ya. Ini baca sebentar. Cuplikan ini bagus ya. Gak ada apa-apa kok, gak ada apa-apa. Tapi kemudian setelah ini dia, waduh padahal aku berharap banyak sekali gitu.
Ya. Bagus ya. Kenapa seperti ini? Karena kita tidak belajar sesi ini. Kenapa? Gak apa-apa, dia sebenarnya banyak membutuhkan. Kita bisa menangkap ya filosofi di balik ini ya. Ada orang bahasa kasihnya, aku tuh dikasihi kalau orang itu memberikan penguatan. Gitu. Ada orang yang tidak pernah memberikan pernyataan kekagumannya karena merasa bahwa ya dia baik-baik saja. Tapi perlu kita itu ternyata dikomunikasikan kebutuhannya apa. Ada orang yang memang dia cantik tapi tetap dia butuh pengakuan dari orang lain. Kamu cantik loh, bajumu bagus. Begitu. Ya. Dia jangan berlebihan juga. Kamu luar biasa padahal elak ya jangan begitu ya. Satu kalimat penguatan, penegasan tentang kondisinya. Yang kedua. Nah, ini dia. Kalau dimasakkan tadi itu ya. Melakukan pelayanan yang kelihatan. Misalkan siapin makan, kemudian ngantar jemput, ngerjakan tugas tanpa diminta dan seterusnya ya. Jika act of service yang dilakukan untukmu mendapat respon penolakan, maka itu akan menjadi satu kesedihan yang dalam. Mari kita ya. Jadi kalau orang itu sedang membutuhkan, contohnya ya, dia aku merasa kalau dia sayang aku itu dia ngasih antar aku, jemput aku, enggak protes-protes gitu ya. Tapi kok dia nggak pernah ngomong antar ya gitu. Nah itu menjadi dia sayang aku, enggak bisa begitu. Kalau bagi yang memberi bahwa kalau aku itu nganter jemput itu aku tanda sayang kamu begitu, dan dia menolak, nggak mau, gak usah diantar lah, aku bisa dewek lah. Kok kayak ngalem, kayak manja ya, kan bisa dewek. Itu sama dengan penolakan. Jadi jangan-jangan sudah ada orang PDKT sama kamu dan kamu tidak rasa. Dan orang pun akhirnya patah hati sendirinya. Kenapa? Karena ditolak lakukan itu. Next. Ketiga. Bahasa kasih yang ketiga. Nah ini dia. Give. Cinta dengan memberi hadiah yang berkesan. Maka biasanya dia juga ingin pernyataan orang yang dicintai dengan hadiah yang berkesan. Hadiah yang berkesan, jadi bukan sekedar hadiah. Memang akhirnya kita ngomong ya, yang berkesan itu yang berapa harganya ya. Kalau dia kemudian beli gelang yang kayak apa gitu kan ya, memang gelangnya kerlip-kerlip itu dari mana gitu kan, bisa macam-macam. Oke. Kemudian ini berikutnya, quality time. Cinta ini akan dengan kehadiran di sisinya, mendampinginya, berada di sekitarnya, bercakap-cakap dengannya, sejenis itu dan sebagainya. Ada waktu kebersamaan. Bahasa cinta. Terakhir 5. Orang yang memiliki bahasa cinta ini akan merasa dicintai kalau dia mendapatkan sentuhan dan pelayanan. Orang yang mahir menyatakan satu bahasa cinta, ia cenderung menggunakan terus sehingga tidak berusaha belajar menggunakan bahasa yang lain. Yang ini, belayan ini, sekali lagi tergantung tahap komitmennya yang mana. Kalau tahap komitmennya sudah pas, maka belayan sentuhannya pun penting. Teman-teman, ini penting sekali. Ini satu kisah, ada seorang datang kayak gini, dia cerita gitu, waduh Bu Yeswi udah ketemu, begitu ya, udah lama udah ketemu. Wah, dia cerita akhirnya bilang gini, siapa kamu, baik-baik toh? Saya bilang gitu. Anakmu berapa sekarang? Saya tanya, dan dia sebutkan anaknya sudah 3. Oh ya, ngomong senang gitu. Bu Is, serius gitu, Bu Is, ini aku bukan Kristen, aku cerai.